Berikut ini merupakan settingan wajib dari HP Poco. Jadi untuk kalian pengguna HP Poco yang ingin menggunakan untuk pertama kali, ikuti cara berikut untuk settingan awalnya. Nah, pertama seperti ini. Biasanya kalau saya menggunakan HP Poco, saya akan mengatur beberapa hal. Pertama, buka setelan, saya akan mengatur bagian ini, yaitu di layar kunci. Nah, di sini bisa kalian, saya akan mengatur durasi layar kuncinya, berapa lama dia akan mati untuk layarnya. Saya biasa set ke 1 menit ataupun 2 menit. Kemudian saya akan menghapus aplikasi yang tidak saya gunakan. Biasanya kalau kita beli HP baru kan banyak aplikasi yang bawaan. Jadi untuk itu kalian bisa menghapus dengan cara tekan lama, kemudian pilih info APL, nah pilih uninstall di bawah, pilih OK untuk melanjutkan. Setelah itu kalian bisa setting yang namanya keyboard. Jadi keyboard HP Poco itu kalau baru dia banyak sekali hal yang harus kita setting. Contohnya saya akan tampilkan keyboard seperti ini. Kemudian untuk masuk ke setting kalian tekan lama, pilih tekan lama icon koma. Nah, tekan lama icon koma, pilih icon gear. Nah, saya biasa pilih preferensi tampilkan baris angka, ketinggiannya saya set, kemudian tema, kemudian yang ini koreksi teks. Nah, tampilkan strip saran ini. Kemudian ini saya matikan, saran kontak saya matikan, koreksi otomatis, dan periksa ejaan saya matikan, dan lain-lain ini bisa kalian aktifkan seperti papan klip. Selanjutnya itu seperti ini. Nah, ini kan masih belum diatur di bagian ini, bagian toolnya ini. Jadi kalian bisa klik icon 3 titik. Nah, kalian tampilkan saja hal-hal yang sering kalian pakai. Seperti ini. Nah, ini kan ada tema, kalian bisa ubah ke atas atau kalian buang temanya. Nah, seperti itu. Hal yang sering kalian gunakan, kalian letakkan di atas. Kemudian di sini saya akan mengatur yang namanya widget. Jadi widget itu seperti ini. Yang ini, jadi widget jam itu wajib. Kalian bisa gunakan 2 jari, kalian ciutkan ke dalam, pilih widget. Nah, ini cara menambah widgetnya, tekan lama saja. Nah, karena tidak ada tempat, kalian bisa letak di tempat yang kosong di home screen kalian. Setelah widget, kita bisa setting layar utama kita di sini. Nah, seperti efek transisi, isi sel kosong, pilih lainnya. Nah, di sini kita bisa menentukan latar belakangnya warna apa, pakai ikonnya, kustomisasi, lagi aplikasinya. Kemudian layar utamanya, apakah mau matikan Google Discover atau Apps Poll. Jadi saya pilih tidak ada. Itu layar yang di sebelah kiri, paling kiri. Tampilkan status memori supaya RAM kita terbaca di recent up. Setelah itu aktifkan juga ketuk 2 kali di sini kalau kalian ingin membangunkan dan mengunci. Selanjutnya yaitu menghilangkan tombol navigasi ataupun mengubah posisinya di sini di bagian setelan. Di setelan ini kalian bisa pergi ke bagian ini. Bagian setelan tambahan. Nah, ini kan ada menu tampilan layar penuh. Nah, di tampilan layar penuh ini kalian bisa menghilangkan, pilih pakai layar penuh, ataupun tombol kembalinya bisa kita pindah-pindah. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan mengatur yang namanya ini, pusat kontrol. Ini kan biasanya pusat kontrol kalau kita swipe 1 kali, dia menampilkan icon yang ada 8 icon yang paling cepat kita bisa akses. Jadi untuk itu saya pilih icon pensil. Nah, saya akan mengurutkan hal-hal yang sering saya pakai. Misalnya proyeksi, jadi saya urutkan ke paling atas. Nah, seperti itu kalian atur saja masing-masing. Nah, sekali kita swipe, dia akan menampilkan hal yang paling sering kita akses tanpa harus swipe 2 kali. Kemudian yang sering saya aktifkan di sini yaitu di bagian menu dari pengaturan, pilih sandi dan keamanan. Biasanya itu ada menu di bagian ini. Nah, status keamanan. Nah, ini cari perangkat, saya hidupkan. Kenapa harus dihidupkan? Karena kalau HP kita mungkin hilang, ini bisa kita lacak pakai akun Google ataupun akun Mi. Kemudian ada juga menu di bagian ini.
di bagian layar kunci. Nah, ketuk 2 kali ini juga untuk membangunkan dan mematikan layar. Kemudian saya akan mematikan getar karena getar itu kan sangat banyak di HP Poco. Biasanya getar itu di sini, getar panggilan, getar untuk mode hening, getar saat diketuk. Jadi saya matikan mengetuk tombol navigasi. Selanjutnya kalian bisa cek di bagian ini, di bagian notifikasi dan pusat kontrol ada menu bilas status. Nah, kita bisa nampilkan kecepatan jaringan. Kemudian indikator baterai bisa kita atur, mau di dalam, di luar. Nah, sembunyikan yang ini, notch juga bisa, atau poninya. Kemudian kalian bisa juga mengatur yang namanya kunci layar di sini, sandi dan keamanan. Nah, kunci layar bisa kalian hidupkan untuk mengamankan HP kita. Kemudian selanjutnya kalian bisa setting menu matikan daya. Jadi kalian bisa lihat di bagian ini, di bagian setelan tambahan, pintasan dan gerakan. Nah, di sini kan ada tekan dan tahan tombol daya. Jadi saya matikan. Karena ketika kita tekan tombol daya di sini, yang hidup kalau ini aktif itu Google Assistant. Jadi kalau kita tidak butuh Google Assistant di tombol daya, dimatikan saja di sini supaya kita mematikan bisa langsung. Kemudian ini ada namanya bola pintas. Kalau kalian mungkin ingin lebih fleksibel mengakses shortcut seperti screenshot kunci layar ke home atau matikan daya, nah ini aktifkan bola pintasnya ini. Kemudian selanjutnya kalian kalau tidak cukup RAM bisa tambahkan memori di sini, penambahan memori. Nah, aktifkan tombol ini. Ini tersedia 2 GB untuk RAM tambahan. Kemudian kalau kalian ingin menambah lagi fitur lain, di fitur spesial ini kita bisa mengaktifkan bilah sisi. Nah, yang di sini ada satu menu pintasan aplikasi yang paling sering bisa kita akses di sini. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian yang suka membersihkan cache, meningkatkan ini seperti ini, nah meningkatkan performa HP, kalian bisa buka keamanan. Pilih di sini, pilih kelola pintasan. Nah, aktifkan pintasan pembersih. Bersihkan, bisa juga pindai keamanan. Jadi saya aktifkan 3 ini. Kemudian selanjutnya itu di kamera, saya biasa mengaktifkan watermark di icon 3 garis, pilih setelan. Nah, di sini ada watermark supaya setiap kita motret itu ada merek HP kita. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba.